Ketemu lagi dengan Ibu Agustin. Sekarang kita belajar matematika tentang penjumlahan pecahan dengan desimal. Yuk, kita mulai belajar. Pertama-tama, kita harus memahami desimal menjadi pecahan. Di tingkat SD, kita mempelajari paling banyak menggunakan pecahan per 1000. Oleh karena itu, Ibu membagi desimal angka di belakang koma paling banyak 3 angka. Yuk, kita simak baik-baik. Mengubah desimal menjadi pecahan. Bilangan desimal atau sering kita menandainya ada di koma. Ada koma di antara angka-angka. 0,5, satu angka di belakang koma sama dengan per 10. Dilihat 0,5. Nah, yang di belakang koma ini ada angka 5. Angka 5-nya hanya 1, berarti itu satu angka di belakang koma. Maka per 10. Jika 0,5 diubah menjadi pecahan, maka disebut 5 per 10. 0,13. Dua angka di belakang koma itu sama dengan per 100. Lihat, 0,13 ada 1 dan 3. 1 dan 3 ini ada dua angka. Nah, dua angka itu berarti per 100. Kita ubah menjadi pecahan 13 per 100. 0,345. 3 angka di belakang koma sama dengan per 1000. Lihat, di belakang koma ada angka 3, 4, dan 5. Di situ ada 3 angka. Maka kita ubah menjadi pecahan adalah 345 per 1000. Lebih memahaminya lagi, kita lihat contoh. Contoh yang pertama, dari di belakang koma itu satu angka 0,7. 0,7 itu angka 7, hanya angka 7 saja yang di belakang koma, berarti diubah menjadi pecahan 7 per 10. Contoh yang kedua, 0,9. Angka 9 hanya 1 di sana dan tidak ada angka lagi yang lain di belakang komanya, berarti 9 per 10. Contoh yang kedua, sekarang kita lihat mengubah desimal menjadi pecahan dengan angka di belakang koma 2 angka. Contoh yang pertama, 0,23. Di belakang koma ada 2 dan 3. Berapa angka 2 dan 3? 2. Jadi kalau 2 angka berarti per 100. 0,23 per 100. Contoh yang kedua, 0,58. Di belakang koma ada angka 5 dan angka 8. Ada 2 angka. Maka kalau 2 angka tadi per 100. Nah, jadi sekarang diubah menjadi pecahan adalah 58 per 100. Lalu contoh yang ketiga, mengubah desimal menjadi pecahan dengan angka di belakang koma 3 angka. Dilihat, 0,302. Nah, ada 3, 0, dan 2. Berarti ada 3 angka kan? Kalau 3 angka, maka per 1000. Sehingga diubah menjadi pecahan menjadi 302 per 1000. Contoh yang kedua, 0,410 sama dengan
Lihat, di belakang koma ada 4, ada 1, ada 0. Ada 3 angka, 4, 1, dan 0. Berarti 410 per 1000. Nah, sampai di sini sudah paham ya. Kalau di belakang koma itu angkanya 1, maka per 10. Ingat aja, 10 nolnya berapa? 1. Berarti kalau di belakang komanya angkanya 1, berarti per 10. Kalau di belakang koma angkanya 2, per 100. Kenapa? 100 kan nolnya ada 2. Jadi per 100. Kalau di belakang komanya ada 3, berarti per 1000. Nolnya ada 3 per 1000 kan? Tapi 3 angka di belakang koma. Jadi per 1000. Sekarang kita menuju operasi penjumlahan pecahan dengan desimal. Jadi yang tadi kita harus sudah paham, lalu kita maju lagi ke operasi penjumlahannya. Operasi penjumlahan pecahan dengan desimal. Contohnya ya, Ibu kasih contoh. 4/5 ditambah 0,6 sama dengan, lihat, 4/5 ditambah 6/10 dari mana? 6/10 dari 0,6. 0,6 itu di belakang komanya 1, hanya 6. Berarti 6 ditulis lagi, 6/10. Nah, lihat. Kalau sudah ketemu pecahan, maka kita lihat penyebutnya yang di bawah 5 dan 10. Maka kita cari kelipatannya. Kelipatan 5 dan 10. Itu lihat 5, 10, 15, 20, 25. Lalu yang 10 itu 10, 20, 30, 40, 50. Ada lagi caranya yang kedua, itu adalah langsung 10 dibagi 5 sama dengan 2. Iya kan? Jadi nanti kalau 10 dibagi 5 sama dengan 2, kita taruh untuk yang 4/5. Sekarang kita ambil pecahan yang, persamaannya yang 10 nih. Antara 5 dan 10 kita taruh per 10. 10, lihat, yang 8/10 ini dari mana? 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita taruh di sini. 8/10. Ditambah 6/10 tetap. Kenapa? Karena penyebutnya dipakai per 10. Sama dengan soalnya. Maka angka pembilangnya tidak berubah. 6/10. Nah, sekarang lihat, kalau sudah sama penyebutnya dijumlahkan langsung. 8 ditambah 6 sama dengan 14 per 10. Jadi penyebutnya tidak berubah ya, hanya pembilangnya saja. 14/10. Nah, sekarang perhatikan. 14/10 berarti pembilangnya lebih besar. Kalau pembilangnya atau di atas ini lebih besar dari yang di bawah atau penyebut, maka kita bagi. Nah, 14 dibagi 10. Ibu kasih clue. Bagi sama dengan per. Per sama dengan bagi. 14 dibagi 10 dapat berapa? 1. 1 kali 10 sama dengan 10. Nah, 14 tadi sudah dibagi, 10-nya dapat 1, sisanya berapa? 4. Jadi 1, 4/10. Nah, sekarang kita lihat nih, 4/10-nya kita perkecil, kita sederhanakan. 1, 4/10. Satunya tetap ditaruh, 4 dan 10. Lihat, kalau menyederhanakan, kita harus membagi yang pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Jika di atas angkanya kita bagi 2, maka di bawah juga dibagi 2. Contohnya ini, 1 tetap kita taruh di sini, lalu 4 dibagi 2, maka 10 juga dibagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, bilangan bulatnya, 1 ini bilangan bulatnya
kita taruh lagi. Tidak boleh lupa ya, bilangan bulatnya harus selalu disertakan. 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi ketemulah pecahan yang paling sederhana, 1, 2 per 5. Bagaimana? Paham kan? Nanti di rumah banyak latihan ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal lagi. 1/3/5 ditambah 0,25. 1/3/5 ini namanya pecahan campuran, karena ada bilangan bulat dan bilangan pecahannya. 1 itu bilangan bulat, 3/5 sama dengan pecahan atau bilangan pecahan. Ditambah 0,25. 0,25 ini adalah bilangan desimal. Nah, sekarang kita satukan 1/3/5, kita jadikan pecahan sederhana. 1 kali 5, 5. Ditambah 3 sama dengan 8. Taruh di atas, 8/5. Ditambah 0,25 kita ubah menjadi pecahan biasa. Berarti 25/100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma ada 2 angka, 2 dan 5. Jadi 25/100. Sampai di sini paham? Oke, sekarang lihat penyebutnya 5 dan 100. Ini harus disamakan dulu. Bisa kita langsung membaginya, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Atau 5 dikali 20 sama dengan 100. Ketemu kan? Dilihat, 100 dibagi 5 sama dengan 20. 20 dikali 5 sama dengan 100. Kita carinya seperti itu. Maka nanti penyebutnya adalah 100. 8/5 kita rubah jadi per 100. Lihat. 5 dikali 20, 100. Kita taruh di bawah, 100. 100 dibagi 5, 20. Lalu ke atas. Kalau sudah sini dibagi, ke atas, ke 8 ini dikali. 5 kali 20, maka di sini 5 kali 20, maka di sini 8 kali 20. Berarti 8 dikali 20 sama dengan 160. 0,25 tadi tetap 25/100 karena penyebutnya sama 100 disamakan dengan 100 yang dari 0,25. Nah, kalau sudah sama penyebut kita jumlahkan. 160 ditambah 25 sama dengan 185 per 100. Pernya jangan dirubah. Oke. Sekarang lihat lagi. 185 pembilang yang di atas itu lebih besar dari yang di bawah atau penyebutnya. 185 dibagi 100 dapatnya berapa? Kalau 185 dibagi 100 dapat 1. Lihat, 1. Jadi 1 ini ada menjadi bilangan bulatnya atau menjadi bilangan pecahan campuran. 1. Sisanya berapa dari 185? Berarti sisanya 85. Sama enggak dengan ini? Coba kita lihat. Sama tidak? 1 kali 100, 100. Ditambah 85. Berarti 185. Benar kan? 185/100. Nah, kalau seperti ini, kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi 5. Ingat yang tadi, kalau kita sederhanakan, itu harus pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. 85 dibagi 5, maka yang di bawah 100 juga dibagi 5. Bu, bisa nggak dengan angka yang lain? Bisa, tetapi harus habis pembagiannya. Bu, kalau misalnya 85 dibagi 2 bisa nggak? 85 dibagi 2 kan pasti sisa. Atau hasilnya jadi koma. 42,5. Itu tidak bisa. Jadi harus habis dibagi dengan bilangan yang
bilangan yang hasilnya nanti akan habis. Sekarang 100 dibagi 5, itu sama dengan 5. Kalau tadi Bu, kalau dibagi 2 kan 100-nya bisa. Benar, 100-nya bisa. Tetapi 85-nya kan tidak bisa habis dibagi dengan bilangan 2. Jadi kita pakai dengan bilangan yang sama-sama habis. 85 dibagi 5, 100 dibagi 5. Kita lihat berapa? 1, bilangan bulatnya tidak boleh ketinggalan, jadi harus kita sertakan. 1, 85 dibagi 5, 17. 100 dibagi 5, 20. Masih bisa disederhanakan? Tidak. Sudah cukup. Karena 17 itu adalah bilangan prima atau bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali dengan bilangan itu sendiri. Nah, jadi hasilnya 1/3/5 ditambah 0,25 adalah 1/17/20. Sampai di sini bagaimana? Paham? Kalau belum nanti diulang-ulang lagi ya. Nah, sekarang contoh di belakang koma 3 angka. 1,225 ditambah 3/8. Sekarang lihat. 1225. Taruh dulu per 1000. Dari mana per 1000-nya? Karena di belakang komanya ini ada angka 2, dan 5. Jadi di belakang koma ada 3 angka kan? Jadi per 1000. Satunya ditulis juga, Bu. Iya, ditulis juga. Jadi 1225. Ditambah 3/8. Kembali lagi lihat penyebutnya 1000 dan 8. Maka tinggal kita samakan per 1000. Kalau per 1000 3/8-nya bagaimana? 1000 dibagi 8. Sekarang dilihat. 1225 per 1000 ditambah 3/8, kita samakan penyebutnya. 1000 dibagi 8 sama dengan 125. Ini untuk yang 3/8. Lihat, 1225 ditambah per 375 per 1000. 1000. Sekarang kita lihat khususnya nih 3/8 ke bawahnya. 375 per 1000 dari mana? 1000 dibagi 8 berapa? Kita lihat penyebutnya tadi, 125. Maka 1000 dibagi 8, 125. Ke atas dikali, jadi 125 dikali 3, jadi 375. Oke, sampai di sini ngerti kan? Sekarang kita lihat, langsung dijumlahkan. 1225 per 1000 ditambah 375 sama dengan 1600 per 1000. Kita sederhanakan lagi. 1600 per 1000. 1600 dibagi 1000 dapat berapa? Dapat 1 kan? Sisanya berapa? 600. Sekarang kita lihat. Dapat 1, sisanya 600. 600 ditaruh di pembilang dan per 1000. Nah, kalau seperti ini kita bisa sederhanakan lagi. Mau dibagi, caranya ada lagi. 1600 dibagi 200 miliar. 200 langsung kita habiskan pembagiannya, dibagi 200. 600 dibagi 200, 1000 dibagi 200. Jangan lupa 1 sebagai bilangan bulatnya tadi harus diikutsertakan. 600 dibagi 200 berapa? 3. 1000 dibagi 200 berapa? 5. Nah, jadi hasilnya 1/3/5. Bu, kalau dibagi 2 dulu boleh? Boleh. Misalnya 600 dibagi 2, 1000 dibagi 2. Nanti masih bisa disederhanakan lagi sampai hasilnya tidak bisa dibagi.
hasilnya sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Itu pasti sudah paling sederhana. Makanya ibu ambil langsung kita bagi yang besar. Angkanya dibagi 200. 600 dibagi 200, 1000 dibagi 200. Jadi hasilnya 1/3/5. Oke. Nah, ini dia pembelajaran kita mengenai operasi penjumlahan dengan desimal. Sebenarnya operasi penjumlahan dengan desimal akan sama untuk kita mengoperasikan pengurangan dengan desimal. Jadi nanti yang berubah hanya penjumlahannya atau tambah dengan pengurangan atau kurang. Tapi caranya mengubah desimal itu sama, lalu menyamakan penyebut itu sama. Jadi ini bisa kita gunakan untuk pengurangan pecahan dengan bilangan desimal. Oke. Sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai operasi penjumlahan pecahan dengan desimal. Semoga kalian bisa lebih mengerti. Nah, untuk lebih mengerti dan lebih paham lagi, kalian bisa berlatih dengan soal-soal sehingga terlatih kalian untuk menggunakan cara-cara pengoperasian pecahan. Jadi jangan lupa ya langkah-langkah tadi. Sampai bertemu di pertemuan atau di pembelajaran kita berikutnya.